Penemuan jasad terbungkus kardus di pinggir jalan raya Kedamaian, Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu timbulkan kengerian pada warga sekitar. Tidak ditemukan identitas namun bisa ditebak. Jasad yang dibuang di pinggir jalan ini merupakan korban pembunuhan. Siapa korban dan apa penyebab ia sampai terbunuh? Saksikan berkas buser teka-teki jasad wanita dalam kardus. Di Jalan Raya Kedamaian, Kabupaten Gresik, Minggu pagi 27 Juli lalu, sebuah peristiwa bikin geger warga setempat. Seorang pengendara motor yang lewat di kawasan itu pukul 8 pagi, mendapati kardus mencurigakan yang ada di balik semak belukar di pinggir jalan raya itu. Karena bau yang menyengat, kardus itu pun diperiksa dan ternyata berisi mayat. Temuan ini pun dilaporkan ke polisi. Polisi bersama petugas ambulans segera pindahkan mayat kantong jenazah. Jasad korban yang belum teridentifikasi ini langsung dibawa ke rumah sakit. Ini jenazah kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan selanjutnya akan dilakukan serangkaian penyelidikan untuk penyelidikan hukum. Untuk sementara sudah ada jenis kelaminnya belum? Belum. Oke, makasih. Dari informasi di rumah sakit. Siap. Polisi termasuk tim identifikasi dari Polres Gresik melakukan serangkaian penyelidikan dan membawa sejumlah barang bukti dari TKP. Dari otopsi terhadap korban di RSUD Ibnu Sina Gresik, Polres Gresik ungkap korban teridentifikasi sebagai Sevi Ayu Claudia, 30 tahun, seorang supir ojek online wanita asal Sekardangan, Sidoarjo. Sementara hasil otopsi luar dan dalam yang dilakukan, ditemukan sejumlah luka pada beberapa bagian tubuh, mengarah pada korban tewas akibat kekerasan benda tumpul. Kesimpulan hasil otopsi kemarin bahwa jenazah perempuan 30 tahun diperkirakan meninggal 18 sampai 24 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Polisi tengah memburu terduga pelaku pembunuh yang sudah dikantongi identitasnya. Ambulans yang membawa jenazah Sevi Ayu Claudia dari RSUD Ibnu Sina Gresik tiba di rumah duka di Desa Sekardangan, Sidoarjo, Senin sore 28 Juli lalu. Saat jenazah korban dibawa untuk dibaringkan di salah satu ruangan rumah duka, suasana penuh emosi dan duka mendalam meliputi keluarga dan kerabat Sevi. Kepergian Sevi yang begitu tragis berawal saat korban pergi keluar rumah dengan motor pukul 4.30 sore dan tak biasanya kali ini ia tak pamit. Ibu korban menyangka Sevi pergi bekerja sebagai pengojek online. Namun hingga larut malam, ia tak jua pulang. Biasa tutup toko jam 10, setengah 11 itu aku setengah 10 itu sudah tutup. Nunggu Sevi, biasa nunggu Sevi naik pulang aku sekitar jam 10. Udah pulang, terus aku ngechat dia. Sudah malam, gak pulang tah. Sampai jam 11, 12, sampai jam 3 aku sudah nunggu di luar. Oh, ada terjam. Sampai pagi. Duka begitu mengguncang sang bunda. Terus siang itu ada orang yang berantem, nggak tahu. Ada apa dia nggak tahu. Aku nggak tahu, terus suruh dikasih, ada yang ngasih tanya. Saya dibungkus kardus. Saya dibungkus kardus dibuang di pinggir jalan. Ya Allah, sakit itu emangmu. Sakit itu Sevi, siapa semukul? Ya Allah. Jasad Sevi Ayu dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya, sebuah pemakaman umum tak jauh dari rumah korban, diiringi kerabat, keluarga, teman, tetangga desa, dan juga rekan-rekan korban semasa masih menjadi pengemudi ojek online. Di mata rekan-rekan kerjanya, Sevi adalah seorang pribadi yang baik dan tak punya musuh. Korban sendiri di mata rekan-rekan seprofesi itu sangat baik, supel, dan jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Sehingga kita bisa saksikan bersama saat ini di lokasi pemakaman di mana beliau dimakamkan banyak rekan-rekan seprofesi yang
Keluarga maupun rekan kerja korban memastikan ada beberapa benda milik Sevi yang belum ditemukan, di antaranya motor yang biasa digunakan Sevi mengojek. Pihak keluarga maupun rekan sesama driver ojek online minta pihak polisian agar siapa yang bertanggung jawab atas kematian korban segera diungkap. Interogasi langsung digeber polisi begitu Syahrama, 36 tahun, orang yang bertanggung jawab atas tewasnya Sevi Ayu Claudia, pengemudi ojek wanita yang mayatnya ditemukan terbungkus dalam plastik dan kardus di pinggir Jalan Raya Kedamaian Gresik, dibekuk. Syahrama ditangkap di kontrakannya di Kecamatan Menganti, Gresik. Dari interogasi ini terungkap kemana hilangnya ponsel dan motor Sevi. Sevi Ayu mengenal Syahrama sejak 2021. Perkenalan yang ternyata membawa petaka. Korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai terluka. Total pelaku ada berapa? Jadi untuk saat ini kami baru mengamankan 1 pelaku dan 1 orang yang membantu. Penyidik Satreskrim Polres Gresik masih terus mendalami penyebab lain kasus pembunuhan ini. Interogasi polisi terhadap tersangka Syahrama memunculkan sederet fakta baru seputar pembunuhan Sevi Ayu Claudia. Mayat ternyata diangkut menggunakan sepeda motor dengan dibantu seorang rekannya. Alibi tersangka, bungkusan kardus berisi tembakau yang akan ditransaksikannya. Temannya ini tidak sampai ke TKP, jadi sempat diberhentikan oleh pelaku, disampaikan disuruh tunggu di sini, saya mau transaksi jual beli tembakau dulu di sana. Nanti saya datangi lagi di sini. Jadi setelah disampaikan seperti itu, pelaku sendiri menuju ke TKP. Setelah membuang, lalu mendatangi temannya lagi, bersama-sama menitipkan motor dari korban. Motor dari korban ke temannya yang ada di Sidoarjo. Pelaku ini merupakan residivis dengan kasus yang sama. Jadi di tahun 2008 pelaku ini melakukan pembunuhan juga. Pada saat itu sama dendam terhadap karena masalah asmara. Polisi masih mencari 3 ponsel Sevi yang dibuang tersangka di sebuah kali. Tersangka Syahrama dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pendalaman terhadap kasus pembunuhan Sevi Ayu Claudia oleh Satreskrim Polres Gresik menemukan pengakuan yang berbeda dari Syahrama, tersangka pembunuh. Sejauh ini polisi telah memeriksa lebih dari 5 saksi, diantaranya keluarga tersangka, serta teman tersangka berinisial AL yang awalnya diduga terlibat. Selain itu, hasil otopsi menunjukkan tidak ada kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Korban murni alami pembunuhan. Apapun alasan Syahrama membunuh Sevi, tidak bisa dibenarkan secara hukum. Penyesalannya pun tak akan membuat Sevi kembali. Ada ibu yang terluka kehilangan anaknya. Ada keluarga yang tidak utuh lagi. Hanya satu keinginan keluarga Sevi, agar keadilan ditegakkan, sang pembunuh dihukum setimpal dengan kejahatannya.